Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman, Bapak Ibu, KPMPK semua? Semoga hari ini semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya pada kali ini, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua KPMPKH untuk tetap semangat, tetap sabar, dan jangan mudah menyerah, terutama buat yang saat ini masih menunggu bantuan sosial cair ataupun masih menunggu proses validasi data by system. Karena saya tahu banyak sekali di antara Bapak Ibu semua yang setiap hari selalu mengecek saldo KKS-nya, menanyakan kepada pendamping sosial, sampai rela bolak-balik mencari informasi karena berharap bantuan sosial bisa segera cair. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang sekarang sedang banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat, yaitu tentang PKH validasi by system tahap 2 tahun 2026. Kenapa ini sangat penting dibahas? Karena belakangan ini mulai banyak masyarakat yang sebelumnya hanya menerima BPNT murni, tetapi sekarang tiba-tiba saldonya bertambah. Bahkan ada yang masuk nominal lebih besar dari biasanya. Nah, pertanyaannya, apakah benar itu PKH validasi by system? Siapa saja yang punya peluang bisa menerimanya? Apa ciri-cirinya jika menerima PKH validasi by system? Dan yang paling banyak ditanyakan, apakah yang belum lolos masih punya kesempatan masuk di akhir bulan Juni ini atau tahap berikutnya? Nah, semua akan kita bahas di video ini sampai tuntas. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan juga salah paham, termakan informasi yang simpang siur. Oke, kita langsung masuk ke pokok pembahasannya. Yang pertama, apa itu PKH validasi by system? Jadi, teman-teman semuanya, sesuai dengan namanya, PKH validasi by system adalah proses validasi atau pemilihan penerima bantuan sosial yang dilakukan langsung oleh sistem secara otomatis. Artinya, bukan dipilih secara manual oleh petugas, melainkan data masyarakat yang ada di basis data sosial pemerintahan DTSEN akan diproses, diseleksi, dan diprioritaskan oleh sistem berdasarkan beberapa indikator tertentu. Sistem akan memilih siapa yang dianggap paling layak menerima bantuan sosial, siapa yang termasuk kelompok prioritas, dan siapa yang memiliki komponen keluarga yang memenuhi syarat penerima bantuan PKH tersebut. Nah, inilah yang membuat banyak masyarakat tiba-tiba berubah status menjadi penerima PKH, padahal sebelumnya hanya menerima BPNT saja. Karena ternyata sistem membaca bahwa keluarga tersebut memenuhi syarat dan masuk dalam prioritas bantuan sosial. Oke, siapa saja yang berpeluang besar mendapatkan PKH validasi by system ini? Nah, bagian ini yang paling penting. Kalau teman-teman bertanya, Bapak Ibu, saya punya peluang nggak? Mau coba cek dulu beberapa ciri berikut ini. Ciri yang pertama, penerima BPNT murni biasanya yang paling banyak tervalidasi adalah penerima BPNT murni. Artinya selama ini hanya menerima bantuan sembako atau BPNT saja, tetapi tidak menerima PKH. Namun di dalam keluarganya ternyata memiliki komponen PKH. Contohnya, seperti yang pertama memiliki anak balita atau usia dini. Yang kedua mempunyai komponen anak sekolah dasar SD, SMP, SMA. Yang ketiga ada lansia usianya yang 70 tahun ke atas. Ada anggota keluarga penyandang disabilitas berat. Nah, kalau di rumah teman-teman ada salah satu komponen tersebut, maka peluang untuk tervalidasi memang lebih besar dibanding yang tidak memiliki komponen sama sekali. Tetapi perlu diingat, punya komponen saja belum tentu otomatis bisa lolos PKH validasi by system, karena ada pertimbangan lain yang juga sangat menentukan. Ciri-ciri yang kedua, masuk di desil rendah. Nah, ini yang kadang banyak orang lupa. Selain komponen keluarga, sistem juga biasanya mempertimbangkan status sosial ekonomi atau desil. Biasanya yang lebih diprioritaskan adalah desil 1 sampai dengan desil 3. Karena kelompok ini dianggap masuk kategori masyarakat yang lebih membutuhkan. Sedangkan untuk desil 4 dan 5 peluangnya biasanya lebih kecil, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Makanya kadang ada yang bingung, saya punya anak sekolah tapi
kok belum dapat PKH? Nah, bisa jadi satu penyebab adalah posisi desilnya itu tinggi. Jadi bukan hanya dilihat dari jumlah anak atau komponennya saja. Kemudian berikutnya ciri-ciri PKH validasi by system sudah masuk ke rekening KKS Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita bahas tanda-tandanya. Biasanya ada beberapa ciri. Yang pertama adalah saldo bertambah. Misalnya biasanya hanya menerima PPNT Rp600.000, tapi saat dicek tiba-tiba masuk saldo lebih besar. Ada yang Rp975.000, ada yang Rp2.250.000, ada juga yang sampai Rp2.800.000. Nah, kalau seperti ini biasanya masyarakat mulai bertanya, ini bantuan apa? Bisa jadi memang ada tambahan komponen PKH hasil validasi by system. Contohnya, BPNT Rp600.000 ditambah dengan komponen anak sekolah atau lansia. Makanya nominal yang masuk menjadi lebih besar. Namun tetap harus dicek terlebih dahulu apa komponen yang sebenarnya. Jangan langsung menyimpulkan karena nominal tiap keluarga bisa berbeda tergantung dengan jumlah komponen masing-masing anggota keluarga. Kemudian nominal bantuan PKH terbaru tahun 2026. Sekarang kita bahas nominal bantuannya supaya teman-teman bisa memperkirakan sendiri. Untuk komponen ibu hamil, bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Untuk anak usia dini atau balita Rp3 juta per tahun. Anak sekolah dasar mendapatkan Rp900.000 per tahun. Anak SMP mendapatkan Rp1,5 juta per tahun. Anak SMA mendapatkan Rp2 juta per tahun. Untuk lansia dan disabilitas berat mendapatkan Rp2,4 juta per tahun. Jadi teman-teman bisa coba hitung sendiri, misalnya punya anak SMP dan juga lansia, tinggal dijumlahkan kira-kira nominal bantuan yang berpotensi masuk. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah akhir Juni ini masih ada PKH validasi? Jawabannya, masih ada peluang untuk mendapatkan PKH validasi by system. Kenapa? Karena PKH validasi by system biasanya tidak keluar serentak. Ada yang masuk lebih awal, ada yang menyusul, bahkan ada yang baru muncul menjelang periode penyaluran tahap berikutnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum masuk, jangan langsung putus asa dulu, tetapi pantau terus status bantuan dan tetap cek informasi resminya. Karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, validasi sering muncul secara bertahap. Sudah disurvei tapi belum lolos, banyak juga pertanyaan seperti ini. Saya sudah disurvei sejak tahun lalu, punya balita anak SMP tapi sekarang belum dapat PKH. Nah, saran saya silakan coba tanyakan langsung ke petugas pendamping sosial desa kelurahan atau dinas sosial setempat. Tanyakan apakah data sudah masuk, status desil berada di angka berapa, apakah ada kendala pada data keluarga. Karena terkadang masalah kecil di administrasi bisa membuat proses bantuan tertunda. Kalau ada perubahan kondisi keluarga, misalnya sekarang menjadi single parent karena pasangan meninggal atau bercerai, sebaiknya segera melakukan pembaruan data keluarga. Mulai dari perbarui KK di Dukcapil, pastikan status keluarga sesuai dengan kondisi terbaru, laporkan perubahan tersebut ke petugas pendamping setempat. Karena perubahan kondisi ekonomi keluarga juga bisa mempengaruhi evaluasi bantuan sosial. Terkait soal penebalan bansos 400.000 periode Juni-Juli 2026, banyak sekali yang bertanya mengenai tambahan 400.000 tersebut. Perlu diluruskan bahwa informasi tersebut berasal dari periode sebelumnya pada tahun 2025 lalu. Untuk bulan Juni sampai Juli 2026 belum ada informasi resmi terkait tambahan bantuan sosial 400.000. Jadi jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Kalau memang nanti ada bantuan tambahan, biasanya akan ada pengumuman resmi dari pemerintah dan juga teman-teman pendamping yang ada di desa dan kelurahan masing-masing. Oke Bapak Ibu semua, teman-teman, mungkin itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa membantu menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai PKH validasi by system tahap 2 tahun 2026 ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, komen, share, dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update informasi bansos terbaru.
Tulis di kolom komentar apakah teman-teman sudah tervalidasi PKP sistem atau masih menunggu. Saya ingin tahu, membaca pengalaman teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.